Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video selanjutnya, itu di tema 1, subtema 1, pembelajaran 5 ya. Hari ini kita akan belajar tentang apa nih kira-kira? Sudah agak ketebak gambarnya? Ini kita akan belajar tentang macam-macam otot manusia ya. Jadi sebelum lanjut harus disimak video ini sampai selesai ya. Harus disimak video ini sampai selesai, jangan setengah-setengah. Jangan langsung ke tugasnya saja ya. Simak video ini sampai selesai. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, kita IPA dulu, macam-macam otot manusia. Oke, selanjutnya Bapak tampilkan gambar. Ini ada orang sedang berlari ya. Nah, ketika kita sedang berlari, secara tidak langsung ada itu semua organ atau alat gerak kita itu, otot kita itu semuanya bergerak dari mulai otot betis, otot paha, ya, otot tangan, otot lengan, ya, bahkan sampai otot jantung kita juga semuanya bergerak ya. Otot jantung itu lebih pompa darah lebih cepat ya. Nah, itu. Kemudian, nah, pada pembelajaran ini kita akan membahas kemarin sudah dibahas ya tentang ada ya pada organ gerak itu ada dua organ gerak. Organ itu ada dua. Ada alat gerak aktif ya, aktif. Ada alat gerak pasif. Alat gerak aktif itu apa? Itu otot ya. Alat gerak pasif itu adalah tulang. Jadi otot itu menggerakkan tulang. Otot itu menggerakkan tulang ya. Tulang itu digerakkan oleh otot. Begitu ya. Jadi alat gerak aktif itu adalah otot, alat gerak pasif itu adalah tulang. Seperti itu ya, bisa dipahami ya. Kita teruskan. Oke, terus ini ada gambar ketika berenang ya. Ketika berenang, semua organ tubuh juga sama bergerak, mulai lengan, leher, anggota tubuh semuanya ikut bergerak ya. Semuanya bergerak. Sampai ke otot jantung juga sama ya, semuanya bergerak. Teruskan. Pengertian otot ya. Pengertian otot itu adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia yang berfungsi sebagai alat gerak aktif ya, alat gerak aktif yang menggerakkan tulang. Ya, seperti tadi Bapak jelaskan. Ada otot itu adalah alat gerak aktif yang menggerakkan tulang. Kemudian otot bekerja dengan cara berkontraksi dan relaksasi. Apa sih itu kontraksi? Apa sih itu relaksasi? Nah, kontraksi itu adalah di mana kita sedang menggerakkan anggota badan ya. Kontraksi itu bergerak. Bergerak. Relaksasi itu adalah ketika kita tidak bergerak ya. Tidak bergerak. Begitu ya. Kemudian kita teruskan. Fungsi otot pada manusia. Yang pertama adalah berjalan, mengangkat, dan memegang. Kemudian menggerakkan jantung untuk memompa darah. Itu otot jantung itu untuk memompa darah. Nanti kita jelaskan jenis-jenis otot ya. Kemudian selanjutnya mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Kebayang kalau misalkan tidak ada otot, tidak bisa dialirkan semua darah ke seluruh tubuh ya. Kita teruskan. Karakteristik otot manusia. Yang pertama itu adalah ada kontrabilitas. Apa itu kontrabilitas? Itu sama dengan kontraksi. Ya, kontraksi itu adalah memendek. Kenapa memendek? Coba kamu bayangkan, ketika kita mengangkat sesuatu benda oleh tangan kamu, si otot tangan kita akan lebih keras. Otot kita akan lebih keras dan lebih memadatkan bentuknya. Otomatis dia akan memendekkan ototnya. Ya, jadi pendek ukuran ototnya. Begitu ketika kita bergerak. Kemudian ekstensibilitas. Apa itu? Itu sama dengan relaksasi. Artinya dia bisa memanjang. Ketika kamu sudah menyimpan benda, dilepaskan, kamu tidak mengeluarkan energi untuk bergerak, maka terjadilah relaksasi, yaitu memanjangkan bentuknya ya. Selanjutnya ada elastisitas.
Elastisitas itu seperti karet ya. Jadi kembali ke bentuk semula. Otot itu setelah dia melakukan kontraksi, setelah melakukan relaksasi, otomatis dia akan kembali ke bentuk semula ya. Seperti itu. Kemudian ada macam-macam otot. Nah, yang pertama adalah otot polos. Kemudian otot lurik. Yang ketiga adalah otot jantung ya. Otot polos ini di mana? Otot lurik ini di mana? Otot jantung ini di mana? Nah, ketiga otot ini saling satu sama lain sangat berbeda karakteristik dan cara kerjanya ya. Kita bahas. Yang pertama otot polos. Otot polos ini berada atau tidak digerakkan oleh kesadaran kita ya. Artinya dia tidak diperintah. Otot polos ini tidak diperintah. Artinya dia bergerak sendiri ya. Bergerak sendiri. Tidak diperintah oleh kita. Apa contohnya? Nanti kita bahas ya. Kemudian ya di sini otot polos itu berada pada sebentar Bapak hapus dulu. Berada pada di mana nih? Di usus ya, di usus kita, di dalam tubuh kita. Di daerah usus kita. Ini otot polos di sini ya, itu kebayang ketika kamu lapar, kamu perut kamu bunyi. Nah, itu sebenarnya proses bergeraknya otot polos, tapi yang tidak ada makanan di dalamnya. Jadi terdengar suaranya. Padahal itu setiap waktu otot polos itu bergerak, cuman tidak terdengar karena kamu tidak lapar atau ada makanan di dalam khususnya gitu ya. Kemudian yang kedua, otot lurik. Otot lurik ini adalah otot yang digerakkan oleh kesadaran kita atau digerakkan oleh sistem saraf otak kita ya. Itu berada pada semua bagian tubuh yang ada tulangnya. Itu jadi otot lurik ini adalah menempel pada tulang. Menempel pada tulang ya. Mau itu di kaki, di tangan, di paha, di bagian leher itu. Kalau yang menempel pada tulang itu namanya otot lurik ya. Bisa dipahami ya. Nah, itu otot lurik ini bentuknya seperti ini ya, ada serat-seratnya seperti ini juga. Seperti ini namanya otot lurik ya, yang ada pada bagian di dekat tulang kita ya. Kemudian selanjutnya adalah otot jantung. Nah, sudah tahu pasti di mana letaknya ya. Otot ini berada pada bagian organ jantung saja, tidak ada yang lain ya. Sama karakteristiknya seperti otot polos, dia tidak diperintah, geraknya tidak diperintah. Tulisan Bapak jelek banget nih, nggak kebaca ya. Sebentar, tulisannya Pak. Udah lama gak nulis di whiteboard jadi kayak gini ya. Tulisannya jelek. Ya mudah-mudahan kebaca aja ya. Coba, tidak diperintah. Nah, gitu aja lah. Tidak diperintah. Jadi otot ini bergerak sendiri. Kebayang kalau otot jantung diperintah oleh otak kita. Gimana itu? Kalau kita tidur, kan kita tidak memerintah apapun. Berarti otot jantung kita juga berhenti. Meninggal dong. Ya. Nah, jadi itulah kekuasaan Allah. Otot jantung itu tidak diperintah oleh otak kita. Dari pas pertama, dari kita tercipta oleh Allah, jantung itu sudah bergerak sampai hingga detik ini ya. Itulah kuasa Allah, otot jantung ya. Begitu ya. Jadi dapat disimpulkan agar lebih dapat disimpulkan ya, bahwa otot lurik ini berada di bagian tulang ya, dekat tulang yang menempel pada tulang. Itu otot lurik ya, otot lurik menempel pada bagian tulang. Kemudian otot jantung ya berada di jantung. Otot polos berada di usus kita ya. Seperti itu. Nah, agar mudah memahaminya, agar mudah hafal, nanti kalau misalkan tanya macam-macam otot apa? Aduh, lupa deh. Nah, caranya adalah Bapak punya caranya. Kan ada 3 tuh. Ya, ada 3.
Satu ada polos, kedua ada lurik ya, ketiga ada jantung. Jantung. Nah, gimana caranya? Ambil kata depannya. Po, lu, jan. Coba kita po, lu, jan. Po untuk polos, lu untuk lurik, jan untuk jantung. Ya, untuk jantung. Jadi kamu menghafalnya gampang. Polujan, polos, lurik, jantung. Begitu ya. Polujan, polos, lurik, jantung. Ya, jadi macam-macam otot ada 3. Yang pertama polos, yang kedua lurik, yang ketiga jantung. Di sini kan jadi polujan. Polujan, polos, lurik, jantung. Begitu ya. Oke, sip. Selanjutnya, kamu di halaman 119 hubungkan nama otot pada bagian tubuh manusia dengan benar. Yang tadi sudah dijelaskan itu ada di halaman 119. Halaman 119 itu ada gambar seperti ini. Kamu hubungkan dengan gambar di sini, otot polos itu ada di mana, otot lurik itu ada di mana, otot jantung itu ada di mana. Beri garis ke sana ya, ke bagian gambar ini. Begitu. Oke, kita beralih ke bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, kamu siapkan buku di halaman 121. Temukan ide pokok paragraf 2 dan 3 saja ya. 2 dan 3 saja. Tulis pada buku catatan tematik. Jadi tentukan ide pokok paragraf kedua dan ketiga. Yang mana? Yang ini kan sudah nih, contohnya ada tuh di sini ya. Nah, sekarang yang ini. Tentukan saja ide pokok yang ini dan ide pokok yang ini, paragraf 2 dan 3 saja. Begitu ya. Nah, nanti tuliskan di buku catatan tematik. Seperti itu ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Videonya cukupkan sekian saja. Mudah-mudahan kalian paham. Kalau misalkan perlu banyak informasi lagi, kalian boleh baca buku paketnya. Di sana ada penjelasan lebih banyak lagi tentang otot manusia. Begitu ya. Dan informasi lainnya. Terima kasih sudah sampai sini menyimak videonya. Mudah-mudahan diberikan keberkahan untuk kita semua ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.